Gini Sat, saya mau nanya dua hal, tapi yang satu itu di luar konteks yang dibahas. Untuk pertanyaan pertama tuh kan apa sebenarnya apa tujuan awal dulu itu? Saya ingin bertanya ke Ustaz Sojinuddin. Awal apa tujuan awal pembentukan KPK dulu itu? Lalu bagaimana nasib orang-orang yang sekarang yang orang-orang KPK yang benar, tapi sekarang malah seolah disingkirkan dari lembaga KPK. Apa ada maksud apa gitu dari tersingkirnya mereka semua itu dalam 75 kalau nggak salah satu. Lalu ada lagi satu pertanyaan yang di luar konteks yang dibahas. Seandainya pemimpin negara kita melanggar konstitusi atau melanggar undang-undang atau melanggar aturan yang mereka buat, apakah ada aturan lain yang bisa menghukum mereka gitu? Kalau ada apa? Lalu mengapa sekarang ketika kita melihat pemimpin kita yang melanggar, tapi seolah kita itu tidak bisa apa-apa? Lalu apa yang bisa kita lakukan gitu kan? Oke, ya. Ada pertanyaan. Siap, Mas. Mas Raisa Krishna ini sudah masih kuliah atau sudah lulus ini? Alhamdulillah masih kuliah. Wah, masih kuliah. Jadi masih adik kelasnya Mas Ihsan Maulana ini ya. Nah, ini nanti Mas Ihsan ini bisa menjadi role model ya. Ya, oke, tetap berjuang. Nah, ini 2 pertanyaan untuk Pak Khozinuddin, 1 pertanyaan untuk Mas Ihsan. 1 pertanyaan dulu aja ke Mas Ihsan, biar nyambung dulu ya. Setelah itu nanti Pak Khozinuddin. Nah, ini Mas Ihsan ya. Ini dari kacamata konstitusi ya. Kalau ya, tadi pertanyaan dari Mas Raisa Krishna ya. Kalau pemimpin negeri ini ya misalnya presiden katakan itu melanggar konstitusi ya, melanggar undang-undang atau aturan ya yang mereka buat sendiri ya itu ya. Jadi apakah ada aturan lain yang bisa menghukumnya? Kalau ada itu apa? ini rakyat tadi sudah mulai geram itu kelihatan. Silakan Mas. Terima kasih Mas Krishna ya. Pertanyaannya menarik betul sebetulnya. Jadi memang ya pertanyaan pertama adalah ya kalau ternyata presiden tidak taat atau patuh pada undang-undang dasar, apakah presiden itu bisa dihukum atau ada cara? Jadi memang kalau dilihat ini, ya tidak ada kalau kita berbicara soal konteks apabila kebijakan yang dibuat oleh presiden ya ibaratnya ternyata itu merugikan. Tapi ini kita berbicara di luar misalnya unsur ada tindak pidana gitu ya. Jadi kalau ternyata kebijakan yang dibuat tidak ada tindak pidana, tetapi merugikan masyarakat ya, ini kan juga dikonfirmasi misalnya banyaknya undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi atau peraturan di bawah yang dibikin oleh pemerintah ya, apakah itu peraturan pemerintah, peraturan presiden atau peraturan menteri begitu ya, ketika itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, maka tidak ada sanksi yang melekat kepada pembentuknya atau presiden dan juga DPR. Nah, kecuali lain hal ketika ternyata proses pembentukan kebijakannya itu dilatar belakangi oleh ada satu intrik tindak pidana. Apakah itu korupsi, ya, gratifikasi, begitu ya. Maka poin 7B Undang-Undang Dasar 1945 baru bisa masuk. Jadi itu ada 2 hal. Ketika kebijakan itu dibuat merugikan masyarakat tetapi tidak ada unsur pidana, itu akan sangat sulit. Nah, ini kan dibuktikan dengan banyak aturan yang dibatalkan, tapi ya pemerintah masih tetap membuat peraturan yang memang ugal-ugalan ya semaunya begitu ya. Sudah ada aturan putusan MK tidak diikuti begitu ya, sudah ada aturan Mahkamah Agungnya tidak ditindaklanjuti. Nah, ini problemnya. Nah, kalau ternyata itu dilatar belakangi atau intrik terkait dengan tindak pidana, baru undang-undang itu bisa masuk yang nanti ujungnya maka bisa ke pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan pemberhentian presiden. Tetapi untuk pemberhentian presiden juga Undang-Undang Dasar, lalu juga undang-undang terkait dengan kepresidenan kita ya, yang berkaitan dengan pemberhentian presiden dan wakil presiden itu cukup rumit diaturnya. Harus ada usul yang dilakukan oleh DPR. Kita tahu DPR sekarang lebih dari 75% adalah koalisi pemerintah. Nah, itu ruang masuknya sudah sangat sulit. Ya, lalu ketika itu baru mau diusulkan, ketika sudah diusulkan misalnya, maka itu harus dibahas ke
Majelis Permusyawaratan Rakyat, walaupun harus ada putusan dari Mahkamah Konstitusi dulu soal betul tidaknya. Nah, jadi alurnya sangat panjang, sangat rumit begitu ya. Konstitusi kita dan juga undang-undang kita mengatur soal pemberhentian presiden dan wakil presiden. Kecuali tadi ada soal intrik pidana. Tapi kan pertanyaannya tadi, kalau kita lihat dalam struktur ketatanegaraan kita, kepolisian, kejaksaan, panglima tertingginya itu kan diangkat oleh presiden. Nah, itu strukturnya akan sangat sulit gitu. Bagaimana mungkin kepolisian dan juga kejaksaan mengawasi soal hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, sedangkan mereka masih berada di bawah rumpun eksekutif dan bertanggung jawab kepada presiden gitu. Makanya kenapa lahirlah KPK sebetulnya, yang walaupun tugas-tugas dari KPK juga sangat terbatas ya, karena dia sebagai lembaga independen yang dibentuk dengan aturan yang memang sangat terbatas juga, itu sangat sulit begitu ya kalau kita berbicara soal apa yang bisa kita lakukan terhadap pemerintah begitu. Nah, tetapi memang untuk hari ini apa yang bisa dilakukan menurut saya ya dengan publik menyuarakan begitu ramai, termasuk diskusi kita pada sore hari ini adalah menjadi bagian sebetulnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam konteks apa begitu ya, kesalahan yang dilakukan oleh DPR. Harapannya apa? Ya 5 tahun pada saat proses kontestasi pemilu. Nah, disitulah sebetulnya kita sebagai masyarakat bisa berperan, walaupun lagi-lagi partai politik masih sangat mendominasi. Karena untuk pencalonan presiden harus mendapatkan tiket dukungan dari partai politik. Untuk DPR sebagai pemangku kebijakan juga tiketnya adalah full sekali tiket partai politik. Mungkin itu Mas Hanif tanggapan saya dari pertanyaan Mas Krisna tadi. Terima kasih.